sesuatu yang janggal dengan program strategis nasional. Strategis bagi negara, tapi tak strategis bagi warga negara. Salah satu kecacatan besar dari program strategis nasional ini, kalau kita mau sigi dari perspektif undang-undang dasar, hampir pasti mengurai hal yang sama. Bayangkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu sudah mulai dengan teks yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan pendekatan azas kekeluargaan. Pertanyaan besarnya, di mana sifat perekonomian dengan sebagai usaha bersama? Bersama siapa? Atas azas kekeluargaan yang mana? Keluarga siapa? Keluarga Pak Said Didu yang ada di wilayah tanah beliau, atau keluarga Pak Mulyono? Kan keluarga bisa macam-macam. Jadi pendekatan konstitusional saja di titik awal merencanakan gagasan PIK 2 ini sudah bermasalah. Belum kalau kita menggunakan pendekatan pasal 33 yang lain ya, misalnya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya lagi, rakyat siapa? Rakyat yang mana? Apakah rakyat yang disebutkan oleh Pak Said Didu menguasai perekonomian kita? Atau rakyat yang kemudian secara politik telah menyumbang ratusan miliar dana untuk kepentingan politik kelompok tertentu? Maksud dibentuknya pasal ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, kalau kemudian program strategis nasional itu tidak strategis bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dia bukanlah sesuatu yang konstitusional. Dia pasti inkonstitusional. Nanti tadi sempat diceritakan soal bagaimana laut dibatasi, diberi pagar. Nanti kalau cerita soal pasal 28H, ya, soal betapa lingkungan hidup harus baik, jadi tempat tinggal yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia, ini juga jadi masalah. Belum lagi kalau kita bicara pasal-pasal hak. Pasal-pasal hak, pasal 28 jenisnya banyak sekali di Undang-Undang Dasar itu memberikan jaminan tidak hanya untuk sekedar setiap orang, tetapi juga jaminan bagi setiap warga negara. Bayangkan pilihan kalimatnya, setiap warga negara berhak untuk hidup. Nah, kalau tanah-tanah bisnis itu kemudian diperuntukkan untuk segelintir orang, sudah pasti ini tindakan-tindakan yang melanggar hak orang, hak setiap warga negara. Pertanyaan besarnya, kok bisa negara mengabaikan konstitusinya? Kok bisa pemerintahan tidak baca Undang-Undang Dasar dan kemudian menentang Undang-Undang Dasar itu? Saya punya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah sesuatu yang ada di diri orang. Orang tahu kebutuhannya, dan pasti itu dibicarakan di Undang-Undang Dasar. Lalu kenapa tidak ada kesadaran pemerintahan? Ya sederhana, pemerintahannya punya kepentingan yang lain. Ya daripada membela Pak Said Didu, lebih bagus yang membela saya di bisnis pemilu kemarin. Imbal jasanya jelas gitu ya. Peduli apa dengan Pak Said Didu dan seluruh warga negara Indonesia. Kalaulah perspektif seperti itu ada di kepala, maka seluruh kebijakan bernegara pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasti. Bayangkan berapa banyak warga negara yang jual beli tanahnya tidak berimbang, tidak patut, ada dampak lingkungan hidup yang rusak. Lembaga negara mana saja yang kemudian bicara?
Bang Adi. Saya tidak melihat teman-teman Komnas HAM nyaring bicara soal ini. Saya tidak lihat ada yang bicara soal kebutuhan lingkungan hidup, Kementerian KLH misalnya, teriak soal potensi bahaya lingkungan hidupnya. Kita tidak melihat ya, sesuatu yang kemudian potensi mengganggu hajat hidup orang banyak, kemudian dipertanyakan bersama-sama. Jadi kita termasuk bersyukur ya, ada orang-orang seperti Pak Said Didu yang berteriak nyaring, menyadarkan kita bersama, agar kemudian hak-hak bersama diperjuangkan. Walaupun mungkin sebentar lagi beliau akan dipenjara. Nggak apa-apa Pak. Dalam perjuangan itu, pilihannya menang atau dipenjara, nggak apa-apa. Saya yakin Pak Said Didu tidak sendirian. Memenjarakan Pak Said Didu itu berarti memenjarakan ratusan, mungkin jutaan orang. Kan kemarin sudah dapat pelajaran tuh. Publik diam-diam dipukulin terus, disakitin terus, tiba-tiba bak-bah ya, bergerak menyerang seluruh simpul-simpul politik ada di Republik. Dan belum berhenti. Kemarin Garuda Biru, September lambangnya Garuda Hitam. Itu mengindikasikan satu hal yang sangat penting menurut saya. Coba Anda bawa satu dari kami. Anda rasakan bagaimana pergerakan kami. Dan saya tidak terbayang kalau kemudian kesadaran orang bahwa apa yang dirasakan oleh warga negara yang ada di PIK 2 itu juga berdampak kepada hak kami, kepada lingkungan hidup kami, kepada kelayakan keluarga kami, kepada hak kami untuk berekonomi, lalu tiba-tiba mereka marah dan kemudian bergerak. Saya tidak terbayang, ini siklusnya bisa simultan. Ya. Kemarin ada teman-teman mengatakan begini, ini kebiasaan takut bicara mungkin, tapi mikrofonnya jauh terus. Kalau senior saya yang di ujung itu udah puas di penjara. Dan beliau bersedia menggantikan Pak Said Didu, saya tanya. Saya pikir apapun ya, hari ini kalau kita tidak bergerak bersama, suatu waktu kita akan merasakan dampaknya ke kita. Kita tidak bisa melihat ya penderitaan sekelompok orang lain sebagai penderitaan mereka. Kita harus menyebut itu penderitaan kami. Dan apa yang terjadi di program-program strategis nasional, kan juga kita bisa ketahui ya, di beberapa daerah itu jadi masalah. Saya ingat Komodo jadi masalah. Di daerah sini juga sudah dikuasai pebisnis yang menjadi objek pariwisata. Saya lupa di satelit Jakarta ini. Yang dijadikan oleh satu pebisnis Pak Haritanu. Oh, itu. Nah, itu. Nah, PIK 2 juga sudah kian besar dan saya pikir tanah yang dikuasai luar biasa. Saya tidak tahu ya apakah kemudian Jakarta dan sekitarnya begitu penting sehingga kemudian seluruh tanah mau diambil oleh kelompok bisnis tertentu dan nanti ibu kota dipindahkan. Nanti rumusan bisnis itu akan juga ada di seputaran Jakarta. Menariknya, kawasan aglomerasi yang termasuk Pasifik di dalamnya, itu kebetulan dikuasai oleh wakil presiden kita ke depan. Menurut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Ini bisa menarik juga ini ke depannya akan seperti apa. Dan Jakarta itu adalah kota dengan ratusan triliun uang yang bisa dikelola oleh siapapun termasuk
oleh orang yang nanti akan menguasai kawasan aglomerasi. Jadi ada kepentingan bisnis luar biasa antara pebisnis dan yang berkuasa. Antara kita yang kemudian menonton bagaimana mereka dengan sombong ya menggunakan kekuasaannya, dan para penguasa yang tidak pernah melihat kita dan kebutuhan kita. Nah, menurut saya kalau secara konstitusionalnya ini sudah terang benderang, ada problematika, PSN tidak boleh melanggar pasal 33, pasal 28, pasal 28D soal kepastian hukum dan lain-lain, dan tidak boleh merugikan warga negara kita dalam hal dan keadaan apapun. Nah, saya merasa ya ini juga satu titik penting. Kalau kemudian ini gagal kita perjuangkan, bukan tidak mungkin ini akan berimbas kepada isu-isu yang lain dengan kegagalan-kegagalan yang lain. Mari kita buat ini berhasil. Kemarin kalau Garuda Biru bisa berhasil, saya yakin Garuda Hitam juga harus berhasil. Kalau perlu sampai tumbang. Sekian, terima kasih. Tadi disebut-sebut itu ada yang berpengalaman di penjara gitu ya. Coba kita minta ke depan dulu, Bang Jumhur untuk menyampaikan sesuatu. Diam-diam kita udah mulai curiga kalau dia diam-diam di pojok begitu kan. Ada mic gitu. Silakan. Terima kasih. Ini ya, enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya satu soal konstitusi dulu ya. Yang pertama, kalau peraturan presiden itu kan biasanya turunan dari undang-undang. Kalau ini turunan langsung dari UUD 45 seperti yang dibuat ini, apakah bisa diuji materikan di Mahkamah Konstitusi? Karena biasanya kan undang-undang diuji, ujinya UUD 45. Perpres kan di bawah undang-undang nih, tapi dia nggak nyantol ke undang-undang langsung ke konstitusi. Nah itu bertentangan kan pasal tadi. Nah, saya menanya soal itu. Nanti jawabnya belakangan. Perpres apa? Ini soal PSN ini. Dia kan langsung pasal ya PPP atau Perpres nggak tahu lah itu. Kan itu di bawah undang-undang statusnya kan. Nah itu yang saya mau tanya. Itu benar-benar pengen tahu gitu. Kalau misalnya bisa ya ada salahnya, misalnya ada juga yang melaporkan itu bertentangan dengan apa konstitusi gitu. Satu. Yang kedua begini, saya tertarik sekali dengan isu ini karena saya pernah di penjara gara-gara urusan ini. Waktu kami kuliah di ITB dulu, kami melawan Orde Baru melalui penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi ada Badega, ada Gedung Ombo, ada Cimacan, Pulau Panggung di kampung. Itu semua kayak begini, digusur gitu dengan ganti rugi. Waktu itu 1 batang rokok tuh, 1 per meter persegi. Sebatang rokok Pak, rokok biasa itu. Kita marah gitu, ini kok bisa begini. Nah akhirnya singkat kata kita ngelawan Orde Baru dan kemudian saya dan teman-teman di penjara 3 tahun. Nah sekarang ini berulang lagi gitu loh, berulang lagi. Waktu itu saya masih kuliah di ITB waktu itu. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa nanti bisa mempelajari gerakan mahasiswa pada waktu itu. Sekarang muncul lagi dan saya mendalami lagi soal Max Havelaar yang kebetulan di Banten juga nih, di Lebak. Dulu itu dianggap penindasan Pak, tanam paksa hanya karena rakyat disuruh ngambil 20% lahannya untuk ditanami yang diatur pemerintah. Dan itu kemudian katakanlah dijual kepada pemerintah, kemudian itu ada bupati ya yang kemudian menyalahgunakan sebagian, akhirnya terjadi proses eksploitasi kepada petani. Itu zaman kolonial tahun 1860-an. Nah sekarang bukan lagi desain, bukan 20% Pak, ini 100% hilang gitu loh. Tanah orang ini hilang di zaman Pak Said ya, ini hilang sama sekali. Dan jadi karena itu memang ini nggak masuk akal. Saya jadi wake up call saya, memang ini harus ada perlawanan, nggak ada lagi selain perlawanan. Dan perlawanan pertama, saya usulkan forum ini menobatkan Said Didu sebagai Indonesian Edward Dawes Dekker. Jadi Indonesian Multatuli. Karena yang satu di Lebak di Banten, ini juga di Banten juga. Nah, jadi kita panggil Pak
Pak, itu Multatuli itu Pak, pejuang tuh Pak, kalau dalam perspektif perjuang kemanusiaan. Nah, Multatuli itu lah. Nah, jadi itu kita angkat dia sebagai, karena dia juga sendiri. Nah, cuman bedanya dulu medianya nulis novel, namanya Max Havelaar. Nah, sekarang dia cuap-cuap di, bukan cuap-cuap di itu, di YouTube. Nah, dan itu membangunkan kita semua. Setuju semua ya? Jadi Indonesian Thomas Dekker adalah Said Didu, atau pejuang kemanusiaan untuk masyarakat Banten adalah Said Didu. Kira-kira begitu. Said Multatuli Didu. Nah, kita kokohkan dalam forum. Setuju ya? Tepuk tangan tuh Pak Said Didu nih. Ya. Nah, jadi sejatinya politik itu harusnya ini yang diomongin. Sejatinya politik kan yang ngomongin soal-soal kayak gini harusnya. Jadi kita nggak boleh dilupakan pilpres, pilkada dan apa, tapi kemudian lupa hal-hal yang begitu penting. Jadi menurut saya mudah-mudahan saya bisa terlibat, Pak Said ya, bisa terlibat. Bisa ya? Ya alhamdulillah kalau pasti bisa, dan saya teman-teman di gerakan petani soal reforma agraria dan sebagainya, termasuk kaum buruh Pak. Kaum buruh juga sudah ada komunikasi yang cukup intensif bahwa cara-cara seperti ini adalah harus dilawan. Dan mudah-mudahan insya Allah ada keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pengujian peraturan di bawah undang-undang, PP, Perpres dan lain-lain itu, Permen, Perda, ya bawanya ke Mahkamah Agung. Ya, Kaisang kemarin ya, yang putusan 23 itu. Kenapa ke Mahkamah Agung? Itu perintah Undang-Undang Dasar. Cuman kalau ke Mahkamah Agung itu yang meningkat itu iman kita, Bang Jumhur. Sebab begitu dimasukkan permohonan tidak ada persidangan. Jadi banyak aja berdoa sampai putusan keluar. Itu makanya yang meningkat iman. Jadi lebih banyak teman-teman menyarankan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun hasilnya belum tentu juga baik. Tapi pertarungannya terbuka. Jadi kalau problemnya ada di PP dan Perpres, pasti ada sangkutannya dengan undang-undang. Pasti ada. Saya yang jamin, Bang. Walaupun undang PP-nya tidak diperintahkan, dia PP dan Perpres itu bisa berdasarkan kewenangan. Nanti pasti ada undang-undang yang menyantolnya. Bagaimana supaya PP dan Perpres itu bisa mati dengan sendirinya? Ubah pemaknaan yang ada di undang-undang melalui pengujian terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau kemudian pemaknaannya dibuat pasti sesuai dengan kepentingan konstitusi, maka peraturan yang ada di bawahnya juga akan berimbas dengan sendirinya. Jadi biasanya kami melakukan begitu. Jadi tidak kemudian bergantung kepada Mahkamah Agung. Bukan tidak bisa ke Mahkamah Agung, tapi terlalu sunyi. Sunyi dalam artian kita nggak bisa tahu apa-apa di Mahkamah Agung itu. Jadi walaupun ya, banyak kan umur ya. Sudah jelas 40 bisa diturunkan kan gitu ya. Nah itu makanya sebagian dari kami selalu berupaya ke Mahkamah Konstitusi walaupun belum tentu menang. Tapi publik bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan cara berpikir hakim bisa dilihat. Di Mahkamah Agung begitu salinan petikan putusan keluar, belum tentu putusannya keluar. Kita tidak tahu apa argumentasi hakim sesungguhnya, lama sekali. Jadi ke Mahkamah Konstitusi menurut saya jadi pilihan. Nanti kita bisa bacakan kira-kira nyantolnya di undang-undang mana. Kan bisa dikejar ya kalau PSN itu ternyata merugikan lingkungan, kita hajar di undang-undang yang terkait dengan lingkungan itu. Kalau kemudian ada birokrasi administrasi pemerintahan yang bermasalah, di undang-undang PSN itu kita arahkan kepada pengujian undang-undang administrasi pemerintahan. Ya. Jadi bisa ke sana nantinya. Jadi harus dibaca dulu yang Bang Jumhur maksudkan PP atau Perpresnya seperti apa. Nah nanti kita akan arahkan ke undang-undang. Saya pikir itu. Oke, terima kasih sekalian konsultasi hukumnya ini ya. Gratis lagi. Iya gratis. Untuk perjuangan. Oke, tidak terasa kita sampai di ujung perjumpaan kita kali ini. Saya tahu sebenarnya masih banyak nggak puas, tapi lebih baik kita nggak perpanjang di forum ini. Nanti bisa mingle saja langsung ngobrol di antara kita kalau ada yang perlu hal-hal yang ditanyakan ya. Kalau kita terus lanjutannya akan sangat panjang. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda semua, dan paling penting buat kita itu terus menjaga semangat dan jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Jangan pernah
lelah untuk berjuang demi kebaikan bangsa Indonesia sampai iblis-iblis yang tadi dipaksa keluar dari surga itu hengkang dari Nusantara ini. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup dengan puisi ya. Dinasti. Barang siapa membangun dinasti menggunakan perangkat demokrasi, maka dia wajib dinista. Dinasti adalah panggung sirkus. Dinasti adalah panggung sirkus, sedang alat negara hanya sekumpulan badut. Jumpalitan di hadapan yang dipertuan, yang pandai menjilat bisa cepat naik pangkat. Tapi kepada rakyat mereka jahat, memamerkan semua tabiat buruk yang dimiliki manusia. Bohong, korupsi, adigang, adigung bikin rakyat bingung. Predator bagi keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dinasti adalah kotoran kediktatoran. Sedangkan diktator hanya sibuk bebaskan dirinya sendiri, membangun kemewahan bagi keturunannya, tapi tak pernah peduli pada nasib rakyatnya. Membangun jalan bebas hambatan, tapi kebebasan berpikir dihalang-halangi. Membangun kereta cepat, tapi pemerintahan berjalan mundur. Itu sebabnya kenapa dinasti wajib dinista. Atas nama demokrasi, mari kita bergandeng tangan, ngepung embrio dinasti, agar gagal lahir di bumi pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Ya nggak apa-apa, kalau mau ngomong silakan. Ini kan tadi panggungnya udah dibuka ini ya, udah silakan. Kalau mau dipakai silakan, bisa digunakan ya. Yuk. Kan tadi saya sarankan untuk langsung ketemu nggak apa-apa. Ada XXL. Mas media mau doorstop. Saya kumpulin aja. Sini. Mau doorstop. Silakan kalau teman-teman media mau mewawancarai narasumber yang ada, yang silakan tinggal di ya. Silakan. Siapa yang mau narasumber yang mau ditanya boleh di sini. Siapa yang mau? Siapa? Bang saya dulu. Ini apa ini? Mantai juga sini dulu. Mau tanya. Oke. Jadi saya melihat bahwa ada proyek sangat besar yang sebenarnya praktik pelaksanaan di lapangan itu betul-betul menggusur rakyat di wilayah yang sangat luas di 9 kecamatan yang dekat sekali Jakarta, dan itu menyangkut mungkin sampai 100.000 hektar dengan memaksa rakyat menjual tanahnya, melepaskan tanahnya, tapi seluruh pemerintah diam, tidak ada keberpihakan mereka, rakyat tidak ada tempat mengadu. Maka saya menyediakan diri untuk turun membantu rakyat agar mereka betul-betul mendapatkan haknya, bukan melawan pembangunan, tapi hak mereka. Bisa bayangkan bahwa pengembang menjual tanah itu setelah jadi itu 21 sampai 36 juta per meter, sementara dia membeli dari rakyat dengan nawar ke rakyat itu 50.000 rupiah per meter di wilayah Tangerang yang luasnya sekitar mungkin sampai 100.000 hektar. Ini sangat berbahaya karena ini menjadi enklav. Nah, saya katakan, bayangkan ada pembangunan di suatu wilayah yang luasnya lebih luas dari Singapura.
Singapura tuh luasnya hanya 100.000 hektar, ini 100.000 hektar kira-kira. Nah, tapi rakyat yang digusur demikian rupa dan rakyat tidak ada pilihan itu contohnya. Jadi ini menurut saya, dan ini terjadi di berbagai tempat. Dan saya berjuang di mana-mana. Rempang terjadi, di NTT terjadi. Nah ini harus menurut saya, pemerintah harus betul-betul ada yang melihat itu sebenarnya ini. Dan dijadikan proyek strategis nasional. Tapi kan ini juga yang terjadi konsekuensinya adalah jadi Mas Said sendiri kemarin juga dilaporkan oleh pihak tertentu atas atas hal ini gitu karena menyuarakan ini. Nah, saya sih begini, itu resiko dalam perjuangan. Karena kalau Said Didu sudah diam, terus siapa lagi yang bicara? Tidak ada lagi yang bicara. Dan insya Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya sekarang tidak merasa sendirian. Saya merasa sekarang banyak teman-teman media sudah berani mengulas. Nah, saya berharap mungkin minggu-minggu depan itu media sudah bisa turun. Saya kan yang turun sendiri dengan berbagai risiko. Mungkin semua media sudah melihat apa yang terjadi. Dan saya pikir dengan ketemunya teman-teman semua ini, saya sekarang menjadi lebih semangat. Walaupun risikonya sangat besar, sangat besar. Dalam jiwa saya juga besar, keselamatan diri saya juga besar. Tapi mungkin saya dipilih oleh Allah untuk jadi pembela mereka. Jadi bukan berarti saya menghadapi Allah memilih saya untuk menjadi pembela mereka. Said, apakah memang sejauh ini ada aksi intimidasi atau seperti apa? Saya tidak bisa menyatakan ini, tapi saya sudah terbiasa. Seperti apa, Pak? Sudah terbiasa seperti itu, ya macam-macam aja ya. Teror kah atau seperti apa? Kelihatannya mereka juga tahu cara saya bermain. Kalau dia bermain, saya juga punya cara bermain. Maksudnya seperti apa? Ya kan saya kadang-kadang ada aneh-aneh ya, saya lihat itu dia. Saya lihat ya macam-macam aja. Ya macam-macam aja. Tapi beginilah. Kita percaya manusia ada hatinya. Selama kita niatnya baik, insya Allah hati yang menjahat juga. Tapi jadi saya melihat sih apa ya, orang sebenarnya menyatakan saya bukan pemberani, tapi insya Allah tidak takut. Di dalam konteks Pak Said Didu, motif kepentingan dari PSN Kopi kedua ini seperti apa? Wah, bisnis yang sama. Apakah hanya pure ekspansi kapitalisme atau seperti apa? Saya melihat, saya takut ini ada jadwal lain di balik. Karena kita tahu kan kejadian eksklusifnya wilayah itu kan, eksklusif sekali kan wilayah PIK 1. Nah kita tahu terbongkar macam-macam kan. Anda bisa bayangkan, Anda sekali datang ke sana, masuk akal nggak ada tower sekian apartemen, puluhan apartemen yang kira-kira mungkin 100.000 kamar, tapi kan di desa. Terus siapa yang bisa masuk? Akhirnya secara tidak langsung Pak Said Didu ingin bilang ini semacam eksklusivisme atau? Kalau saya melihat kelihatannya ada tanda-tanda di sana. Karena begini, lihat di wilayah-wilayah lain itu pembangunan rumah itu selalu biasanya ada rumah sederhana, ya kan, supaya mau bau. Di PIK itu nggak ada sama sekali. Memang nggak ada sama sekali. Jadi saya melihat. Nah, yang kedua itu semua berhubungan dengan laut. Bayangkan lahan yang paling mahal itu lahan yang bisa parkir kapal. Nah, padahal aturannya kan nggak boleh. Dan itu dijual yang sangat mahal. Artinya memang dirancang untuk wilayah eksklusif. Coba bayangkan kalau pantai itu sekitar 100 km eksklusif, maka dia bisa menjadi negara. Itu loh yang saya Berarti perkiraan Pak Said itu ada eksodus warga negara asing yang akhirnya... Ya, saya pikir sudah banyak yang bicara seperti itu, dan sekarang ditangkap tiap hari kan warga negara lain kan ini. Dari wilayah sana, jadi ya kita menyatakan membantah ya faktanya ada. Ya kan. Jadi kemungkinan bisa terjadi pik yang lain juga dong ya. Kalau ini berhasil, maka mungkin akan ada pik Batam, pik Makassar, pik wilayah eksklusif karena berhasil kan. Jadi menurut saya ini kita harus jangan sampai negara ini dipecah belah oleh mereka. Jadi kalau terlalu jauh secara menyatakan, apakah ada kemungkinan kayak Singapura di kemudian hari? Politik sangat memungkinkan itu saja. Dan kita tahu sekarang sedang merancang namanya
provinsi Banten yang mencakup. Nah, kalau ini disatukan kan bisa saja menjadi daerah khusus tersendiri. Jadi kemudian ini jadi kita jangan sampai kita membiarkan gejala ini muncul. Nah, itulah saya katakan tadi, jangan berharap Presiden Prabowo menggunakan jiwa nasionalisme dia, jiwa patriotisme dia, agar tidak ada wilayah eksklusif negeri ini dan tidak ada namanya enklave-enklave yang hidup apalagi dengan dihuni oleh etnis tertentu, bukan syarat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Yuk, terima kasih banyak. Oh, yang di mana? Yang di depan. Di sini ya. Oh, oke. Yang di depan tadi ya? Lupa tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live. Kita akhiri dulu live streamnya. Sampai bertemu di live stream selanjutnya. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan.